Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita pada hari ini, tepatnya pada Sabtu 26 September 2020 dalam acara pekanan kuliah duha tatap muka daring tutorial PAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020 pekan kedua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Salma Hanifah sebagai MC di pekanan kuliah duha PAI kali ini yang akan bertemakan Masjid sebagai Pusat Pembinaan Umat dengan dosen narasumber yaitu Bapak Dr. Jenuri MAG. Nah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengecek semangat para peserta, kita akan memulai jargon dulu ya. Biasanya di tutorial ini ada jargon. Ayah lagi ini nanti dulu. Ya, bisa dibuka dulu ya mic-nya. Jika saya mengucapkan tutorial, nah nanti teman-teman jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Bisa? bisa. Oke, boleh dicoba ya. Teman-teman boleh dibuka dulu mic-nya. Tutorial. Istiqomah, Allahu Akbar. Teman-teman yang sudah mencapai. Nah, untuk itu, alhamdulillah ya peserta pada semangat semua untuk mengikuti pekanan hari ini. Langsung saja, mari kita simak pematerian mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat oleh dosen narasumber kita, Bapak Dr. Jenuri MAG. Kepada Bapak Dr. Jenuri MAG, waktu dan tempat kami silahkan. Ingatkan lagi pada teman-teman untuk menyiapkan alat tulisnya ya untuk meresum. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu kuat iman dan Islamnya, dan diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya Allah. Amin. Teman-teman semuanya, serta tutorial pekanan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang masjid sebagai pusat pembinaan umat. Coba slide-nya dimaksimalkan. Lanjut. Silakan. Yang lain mohon di silent. Ya. Mohon yang lain di silent dulu suara itunya. Ya. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat masjid, kita tahu bahwa sekarang ini masjid di Indonesia banyak sekali.
Ada yang masjid jami, ada yang masjid Istiqlal ya, ada yang masjid besar, ada yang masjid sedang dan masjid kecil gitu ya. Berkaitan dengan masjid sebagai pusat pembinaan umat, alhamdulillah Bapak sekarang lagi diamanahi menjadi ketua DKM salah satunya di Istiabudi Regensi. Jadi agak sedikit menjiwai tentang masjid sebagai pusat kebudayaan. Untuk persoalan kita saat ini, kita tahu bahwa masjid, coba di slide-nya yang berikutnya, asal kata masjid itu, kita tahu bahwa masjid arti kata sederhananya ada di sana. Halo? Bisa di slide berikutnya, Teh? Operator, halo? Nah, kalau, mulai dari sini ya. Ini pakai HP jadi agak kesulitan. Ya, ini sujud ya, sajadah. Jadi asalnya dari tempat sujud, karena waktu itu bisa dijadikan tempat sujud begitu. Cuman dari sisi sejarah persoalan akhirnya terbentuklah suatu bangunan. Maka kita di rumah namanya masjid begitu, tempat sujud. Akhirnya dibuatlah suatu bangunan sedemikian rupa sehingga sejarah singkatnya begitu seperti saat ini. Jadi ada masjid, tempat sujud atau sujud ya. Sesungguhnya rumah-rumah Allah atau rumah-rumahku kata Allah di bumi adalah masjid dan para penganjurnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Ini dalam At-Tabin ya. Oke, teman-teman semuanya, kalau kita lihat masjid sebagai pusat peradaban, dulu waktu zaman Rasul, masjid itu tidak hanya sebagai tempat sholat seperti kita saat ini, tidak hanya sebagai tempat sholat, tidak hanya sebagai tempat katakanlah peribadatan yang vertikal sifatnya, tetapi masjid dijadikan sebagai pembinaan umat mulai dari orang masuk Islam, terus juga dalam diskusi keagamaan. Kalau bahasa kita sederhananya begitu ya, diskusi keagamaan. Dulu taktik perang dan sebagainya dibicarakan di situ. Oleh karena itu, di rumah Allah, masjid ini dijadikan tempat pembina umat benar-benar. Nah, sekarang fungsi masjid justru harus kita kembangkan lebih jauh. Kalau kita lihat misalnya pemberdayaan umat bisa melalui zizwa atau zakat, infak, sodakoh. Nah, itu juga bisa di dalamnya ada peran masjid. Tentu sekarang berkembang, ada masjid yang berafiliasi dengan lingkungan misalnya, Go Green dan sebagainya. Jadi ada juga yang masjid yang ramah anak begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita di kampus itu ada istilahnya masjid kampus. Nah, masjid kampus kita ini alhamdulillah Bapak, maaf, sinyalnya putus-putus. di Al-Furqan atas lah kaitan dengan masalah Halo? Masih bisa terdengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi masjid secara fisikly tentu kita dimakmurkan dalam arti apa? Masjid kita perbesar, masjid kita hiasi dengan sesuatu yang elegan begitu ya, tidak berlebihan, sewajarnya.
itu memakmurkan masjid dari sisi fisiklinya. Jadi ya kalau dulu masjid ala kadarnya, tanda petik begitu ya, ala kadarnya itu ya sederhana, mungkin kurang tertata apik. Kalau dulu tidak ada sound systemnya, dulu tidak ada apanya. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi ini, secara fisiklinya kita bangkitkan, kita maksimalisasi berkaitan dengan kemakmuran dari sisi fisiknya, fisik masjidnya. Dibuatlah sedemikian rupa, mulai dari awal perencanaannya harus bagaimana, terus juga masalah hal-hal yang sekaitan dengan izinannya, mulai berjenjang lah seperti itu. Lalu nanti direncanakan juga kira-kira masjid itu berfungsi untuk misalnya ekonominya ada, koperasinya begitu atau BMT-nya, nanti disiapkan juga untuk sekolahnya. Jadi di samping ada masjid tapi juga ada pusat-pusat yang lainnya. Makanya disebutnya pusat peradaban umat. Peradaban itu dalam arti seluruh kehidupan, aspek kehidupan ini kita gaungkan bersama, kita mulai dari masjid. Jadi back to masjid, back to school, back to mosque, kembali ke masjid. Mulai dari pembinaan iman, tentu ya kalau peribadatan sudah pasti itu, kaitan dengan peribadatan setiap hari, walaupun sekarang dalam kondisi pandemi, memang kadang ada pro kontra, kita mengadakan misalnya Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Tapi sejatinya ya tentu melihat situasi dan kondisi. Sekarang sudah ada social distancing atau physical distancing. Jadi silahkan beribadah tapi mengikuti protokol kesehatan COVID-19 lah seperti itu. Jadi ini memakmurkan secara physically. Kita makmurkan dalam arti fisiknya kita perbaiki, fisiknya kita indahkan yang sewajarnya, jangan berlebihan, jangan semua tempel-tempel yang tidak perlu begitu ya. Nah, termasuk di Masjid Al-Furqan kita sudah sangat indah, terus masjid yang katanya sih terindah begitu ya, luar biasa. Nah, oleh karena itu memakmurkan masjid dari sisi fisiknya. Setelah fisiknya bagus, oke, megah, mewah dan sebagainya, sound systemnya juga memenuhi, kapasitasnya juga oke. Nah, lalu memakmurkan apa lagi? Memakmurkan dari sisi dalamnya atau kontennya atau kemakmuran masjid itu sendiri, mulai dari peribadatannya ditata sedemikian rupa sesuai dengan syarat Islam tentu, karena memang di sana adalah pusat peradaban Islam begitu ya. Terus juga masalah kegiatan-kegiatannya, baik vertikal maupun horizontal, baik secara hablum minallah maupun hablum minannasnya, itu dimakmurkan. Jadi masjid itu tidak sepi, tidak lengang, tetapi masjid itu dinamis, bergerak terus, dalam artian masjid itu makmur lah begitu ya. Banyak kegiatannya, di dalamnya peribadatannya juga sangat elegan, sangat nyaman. Jadi aman, nyaman, dan itu di dalamnya ada masjid di situ. Masjid yang makmur itu ditandai banyak juga jamaah yang di sana memakmurkannya. Terus juga sisi-sisi kehidupan ekonominya juga ada, pendidikannya juga ada, dan lain sebagainya. Jadi persoalan-persoalan memakmurkan masjid secara konten, secara isi masjid, secara kegiatan masjidnya pun dilakukan secara maksimal, begitu ya. Oke, untuk ayat dan ininya kebetulan ini bisa dibacakan oleh moderator. Ada Bapak ini kesulitan pakai HP, jadi rada kecil-kecil tulisannya. Mungkin agak kesulitan Bapak mengucapkannya. Silakan Pak Ibu moderator bisa bantu. Yang kedua itu At-Taubah ayat 18. Ya, bisa Pak. Bapak nggak kebaca di sini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi. Enggak Pak, nggak kelihatan. At-Taubah ayat 8. Ayat 18. Yuk. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muruna. Nama ya'muru
masjidallahi man amana man billahi amana billahi wal yaumil wal akhir, yaumil terus akhiri wa aqamas wa salata wa aqimus ataz sholata wa zakata ataz wa lam zakata yakhsha illallah illallah, terus fa'asa fasa ulaika ulaika ayyakunu minal ayyakunu muhtadin. minal muhtadin. Coba Ya, sekalian dibacakan artinya, hanyalah yang memakmurkan sesungguhnya masjid-masjid Allah, ya. ialah orang-orang yang Hanyalah beriman yang kepada Allah dan hari orang-orang kemudian. yang beriman kepada Allah. Satu ya. Jadi Ya, teman-teman semuanya, orang-orang yang memakmurkan masjid itu sudah ada di dalam Al-Quran. Siapa dia? Nah ini dia ayatnya. Ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat ke-18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah satu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Tentu teman-teman semuanya, kalau orang yang tidak beriman, tidak Islam, ya bukan, dan tidak akan mungkin memakmurkan masjid. Makanya di Islam, orang yang memakmurkan masjid pertamanya ialah beriman kepada Allah. Pasti itu lah ya. Di dalam Islam itu orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman pasti tidak akan memakmurkan. Nah, dalam umat Islam itu ada mukmin, ada muslim gitu kan, dan tingkatannya ke sana. Nah, beriman kepada Allah. Lalu yang kedua, orang yang memakmurkan masjid itu karakteristiknya adalah orang yang percaya kepada hari kemudian. Nah, orang yang tidak percaya kepada hari akhir, hari kemudian, tidak mungkin akan mengadakan, memakmurkan masjid. Nah, ini karakteristiknya yang kedua ini, orang yang memakmurkan masjid secara physically maupun non-physically yang Bapak tadi sampaikan, itu percaya dan taat kepada Allah yang pertama. Yang kedua, dia yakin tentang beriman, percaya dengan hari kemudian atau hari akhirat. Selanjutnya, serta tetap mendirikan sholat. Nah, ini mendirikan sholat. Jadi sudah berapa tuh karakteristiknya orang yang memakmurkan masjid? Orang yang beriman yang pertama, yang kedua percaya kepada hari kemudian, lalu yang ketiga yang mendirikan sholat. Perintah sholat itu aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Wa atuz zakah dan lain sebagainya begitu ya. Jadi dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Biasanya itu sholat dengan zakat ada gandanya. Karena itu vertikal dan horizontal, ada implikasinya. Kalau dia mendirikan sholat, berharap dan mudah-mudahan dia juga diwajibkan untuk menunaikan zakat. Nah, di sini orang yang memakmurkan masjid, yang ketiga tipologinya adalah aqimis sholat. Dia mendirikan sholat. Bagaimana sih Pak bedanya mendirikan dengan mengerjakan? Tentu orang yang mengerjakan sholat beda dengan yang mendirikan. Kalau yang mengerjakan sholat, gugur kewajiban, dia sudah selesai. Jadi, orang yang mengerjakan sekedar gugur kewajiban, syarat rukunnya terpenuhi, tetapi sholatnya tidak terejawantahkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, ini dia bedanya. Kalau aqimis sholat, orang yang mendirikan sholat, syarat rukunnya terpenuhi, sah sholatnya, tetapi sholat itu dibawa dalam kehidupan dia. Mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali. Jadi mendirikan sholat itu misalnya ada disiplin waktu, misalnya ada tertib, misalnya di sana mengagungkan asma Allah, mengagungkan Allah, dan lain sebagainya. Jadi orang yang mendirikan sholat itu adalah orang yang sholatnya terejawantahkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Misal kita sebagai mahasiswa, yang mendirikan sholat, tidak ada tuh istilah curangisasi gitu ya. Tidak ada istilah curangisasi, tidak ada istilah nyontekisasi, tidak ada. Tidak ada istilahnya telat ketika masuk kuliah. Kalau kita sekarang di webinar begitu ya, tidak ada yang, wah nanti nggak ada dosennya, bla bla bla. Tidak. Tapi yang mendirikan sholat tetap tertib, disiplin waktu, lalu dia jujur, ya kalau bahasa ininya hemat, cermat, bersahaja, rajin, terampil, gembira, itu dasar dharma pramuka gitu ya. Ya kurang lebihnya orang-orang yang mendirikan sholat itu orang yang sholatnya terejawantahkan dalam kehidupan dia sehari-hari.
Masya Allah, dia disiplin, orangnya disiplin, mengagungkan asma Allah, maha besar Allah, gitu ya. Allahu Akbar kan, itu. Jadi dia mengakui Allah sangat yang maha besar. Orang yang sholatnya didirikan, tentu dia tetap hatinya terpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar. Selanjutnya teman-teman semuanya mendirikan sholat ya, aqimis sholat. Orang yang sholatnya didirikan, tentu sholatnya juga sekali lagi terejawantahkan dalam kehidupan dia sehari-hari, baik sebagai di kantor, di jalan, di kampus, ya apalagi di masjid begitu, ataupun dimanapun kita berada, tetap sholat itu dijadikan nomor wahid dalam kehidupan dia. Hadir anak-anak sekalian, para mahasiswa, selanjutnya yang menunaikan zakat. Masya Allah, ini karakteristik orang yang memakmurkan masjid itu pasti dia menunaikan zakat, alias membayar zakat. Membayar zakatnya ini tidak hanya zakat fitrah, karena zakat secara umum ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, zakat fitrah udah automatically gitu kan, udah otomatis bahwa dia ketika lahir misalnya di malam Idul Fitri sekalipun, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya bagi yang yang menanggungnya, misalnya sang anak kecil misalnya lahir di malam Idul Fitri, anaknya dinamai Fitri gitu ya misalnya gitu. Nah, anak itu wajib dizakati, tapi zakatnya zakat fitrah gitu, pembersih jiwa. Nah, kalau yang kedua, zakat malnya tentu ada nisab dan haulnya. Oleh karena ini, tergantung juga kepada banyaknya harta atau jenis hartanya dan lain sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan zakat mal bagi mereka yang sudah memenuhi hitungan nisab dan haulnya. Gitu ya. Untuk jangan lupa teman-teman semuanya, saya titip pesan kepada teman-teman dan rekan-rekan semuanya, please ya, bagi teman-teman suatu ketika nanti diberikan amanah harta yang berlebih dari Allah, maka jangan lupa membayar zakat dan menunaikan zakat ini. Karena salah satu orang yang memakmurkan masjid, atau ya katakanlah kalau sekarang apa ya, DKM, atau apa ya, yang memakmurkan masjid itu istilah kerennya marbot lah ya, marbot secara umum begitu ya. Nah, itu dia menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat tidak hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Tidak hanya membersih jiwa, tapi juga memang benar-benar zakatnya itu membersihkan hartanya yang dia miliki. Dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Nah, ini dia karakteristiknya. Oh, maaf Bapak, Akang, Teteh, jaringan saya jelek. Oh ya, itu ada di situ. Untuk karakteristik selanjutnya, yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Orang yang memakmurkan masjid, para DKM, para marbot itu biasanya insya Allah hidupnya terpaut langsung kepada Allah, karena dia benar-benar bersandar kepada Allah yang tidak takut sekali sedikit pun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran memang demikian adanya, disampaikan karakteristik orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, dialah orang-orang yang termasuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar orang yang dengan ikhlas, dengan sukarela, sebagai marbot, sebagai DKM, dan sebagainya, orang-orang yang memakmurkan masjid ini, orang karakteristiknya. Masya Allah. Mudah-mudahan lah ya, suatu ketika nanti kita semuanya diberikan kelapangan hati, kelapangan rezeki, dikeluaskan pikiran kita, suatu ketika nanti kita mendirikan masjid, mulai dari perencanaannya yang bagus, dan sebagainya. Selanjutnya setelah mendirikan masjid, lalu kita buat ya masjid itu sedemikian rupa, semuanya ada,
di dalamnya ada pendidikan, di dalamnya ada juga untuk pemberdayaan umat, ada ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, sebut saja seperti itu. Semuanya kita tata sedemikian rupa, diawali dari masjid kita yang kita dirikan. Insya Allah, mudah-mudahan suatu ketika setelah itu, baru kita makmurkan konten atau isi masjid itu, baik kegiatan sehari-harinya, peribadatan kepada Allah, maupun peribadatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Masya Allah. Lanjut berapa menit lagi Bapak ini? Halo? Silakan slide berikutnya. Nah ini istilah masjid yang tadi ya, berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata sajadah, yasjudu sajdan. Kata sajadah artinya bersujud atau patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat untuk menunjukkan suatu tempat. Nah, kata sajadah diubah bentuknya menjadi masjidan, isi makan gitu ya. Artinya tempat sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Bapak katakan di awal, memang jadi masjid itu berasal dari katanya jadi sujud sebetulnya gitu ya, yaitu tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makna masjid. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, bumi ini seluruhnya adalah masjid. Seperti Bapak tadi katakan, kecuali kuburan dan kamar mandi. Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih. Jadi inilah yang dimaksud oleh Bapak yang di awal tadi, bahwa dunia ini sebetulnya adalah tempat kita bersujud kepada Allah. Nah sekarang masjidnya bergeser, tadinya alam semesta ini sujud, tempat menyembah pada Allah, setelah itu dibuatkan masjid atau yang tadi tempat sujud, akhirnya jadi sajdan. Itulah yang dimaksud adalah masjid, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ini makna masjid. Nanti lebih jauhnya silakan dikaji lebih jauh ya. Nah ini memakmurkan masjid tadi sedikit dan sepintas tadi sudah Bapak sampaikan. Tidaklah pantas orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi orang yang memakmurkan masjid, tidak ada tuh bahasanya orang yang musyrikisasi kepada Allah. Musyrik ya. Kalau orang musyrik itu kan kegiatannya syirik. Ya. Syirik artinya dia mengakui ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang syirik, orang yang musyrik itu tidak bisa menjadi orang yang memakmurkan masjid. Jadi para DKM, para marbot masjid itu orang yang betul-betul menyembahnya li'illah kalimatillah. Orang yang akidatus salimah, yang akidahnya selamat. Yang diharapkan begitu. Yang akidahnya selamat dari apa? Dari kemusyrikan. Dan tidak mungkin orang yang musyrik itu memakmurkan masjid karena dia mengakui atau memiliki keyakinan ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala, alias menduakan Allah. Nah, ini moderator kita, andaikan suatu ketika nanti diduakan, boleh mau nggak kira-kira? Secara hati kecilnya tidak, ya kan? Ini kalau moderator gitu kan. Moderator saja nggak mau diduakan, misalnya begitu. Ini kalau kita ilustrasikan manusia, tapi ini Allah bukan seperti manusia. Ini kalau kita sedikit ke persoalan seperti itu, manusia saja diduakan itu hati kecilnya tidak mau. Apatah lagi ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Makanya persoalan musyrik, persoalan syirik kepada Allah ini tidak mungkin akan melakukan orang yang memakmurkan masjid kalau dalam hatinya memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah ada lagi gitu, maksudnya begitu. Tidak mungkin. Lalu kita lihat fungsi masjid teman-teman semuanya, itu ada
pusat ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hablum minallah fungsinya. Bisa ada sholat, ada zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi fungsi masjid itu untuk peribadatan yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Halo? Habis waktunya? Belum Bapak, sampai 9.50. Oh, 9.50. Oke, sekarang 9.25. Sedikit lagi ya. Selanjutnya ada fungsi masjid. Ini teman-teman semuanya tolong perhatikan. Kalau di sekitar Anda ada masjid, saya berharap, Bapak berharap fungsi masjid ini juga bisa kita makmurkan bersama. Pusat ibadah, ibadahnya yang langsung kepada Allah, dan pusat pengembangan ibadah sosial. Yang tadi Bapak sampaikan di awal juga. Jadi fungsi masjid itu ada hablum minallah dan ada hablum minannasnya. Maka para ahli sufi ada yang mengatakan kepada kita, Mas atau Akang atau Teteh atau Mbak gitu ya, kalau Anda ingin sukses, coba perhatikan nih bahasanya. Silakan Anda sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Nah itu bahasanya ada sholat berjamaah, sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Jadi ada 4 suku kata yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin sukses. Sholat. Sholat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala vertikal. Hablum minallah. Sholat tepat waktu. Itu ada disiplinisasi. Disiplinisasi. Disiplin secara duniawiah dia disiplin. Disiplin memanfaatkan waktunya. Berkaitan dengan persoalan seperti itu, tolong diperhatikan juga oleh kita semuanya. Disiplin mengerjakan pekerjaan rumah lah, disiplin mengerjakan tugas lah, disiplin mengerjakan amaliyah yang lainnya. Jadi pusat ibadah langsung kepada Allah itu di masjid, fungsi yang pertama. Teman-teman semuanya, yang kedua pusat pengembangan ibadah sosial, hubungan dengan sesama manusia, alam dan lingkungan. Subhanallah ya. Yang salah satunya di masjid kita, misalnya di Al-Furqan itu sudah amat luar biasa hebatnya sekaitan dengan memaksimalkan fungsi masjid. Yang pertama, misalnya kita lihat ya sholat selalu diadakan. Tentu di sekelilingnya juga ada masyarakat yang lainnya juga mengikuti dan sebagainya. Dan selanjutnya di peribadatan sosial ada zakat, ada infak, ada sedekah. Pun juga berkaitan dengan persoalan seperti itu dilakukan di masjid. Kalau ada ibadah kurban juga dan lain sebagainya. Ini persoalan yang sekaitan dengan pengembangan ibadah sosial. Oleh karena itu hubungan dengan sesama manusia ini biasanya, apalagi di kompleks-kompleks ya gitu. Masjid ini luar biasa sebagai perekat hati yang paling dalam. Yang kadang-kadang maaf ya, misalnya rumahnya besar-besar, rumahnya tinggi-tinggi, pagarnya sebagainya. Dengan adanya masjid ini dia kan mau tidak mau harus gitu ya, harus ada. Akhirnya dia bertemu dengan teman, bertemu dengan tetangga, itu biasanya di masjid. Masya Allah. Biasanya di masjid. Dan itu sebagai hubungan dengan sesamanya akhirnya rekat, akhirnya kuat. Karena Pak, karena ada masjid. Di sana masjid berfungsi sebagai untuk pengembangan ibadah sosial kemasyarakatan. Luar biasa ya. Kalau kita di kampus ya udah pasti antara rektor sama mahasiswa itu biasa sama rata sama rasa itu biasanya ada di masjid. Mungkin waktu jamaah, oh ternyata di samping kita ada Pak Rektor, ada Wakil Rektor, ada Dekan, segala macam. Kalau secara struktural begitu, tapi di masjid kan tidak ada bedanya, sama saja begitu ya. Pun juga dengan di masyarakat, kadang ada presiden, ada menteri, ada direktur, ada gubernur, ada bupati, ada camat, segala macam. Mungkin secara strukturalnya sedang mengemban amanah itu, tapi di masjid tidak ada rakyat biasa dengan pejabat dan segala, tidak ada bedanya, sama saja. Kalau dia pertama datang ya tentu dapat sapnya di depan. Tapi kalau dia terakhir atau apa istilahnya datangnya telat, ya mau nggak mau di masjid itu adil ya, masya Allah dia di belakang dan lain sebagainya. Luar biasa, masya Allah. Oke, ini fungsi masjid luar biasa. Yang lain
Selanjutnya, oke, slide berikutnya. Halo, silakan. Ada yang terakhir? Nah, ini. Masjid sebagai pusat peradaban. Kita lihat yang pertama, masjid adalah tempat pertama kali dicanangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun masyarakat di kota Madinah. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah SAW itu ketika hijrah ke Madinah dari Mekah, maka yang pertama kali dibangun apa? Yaitu masjid. Karena di masjidlah itu dibangun peradaban umat, membelajarkan agama dan lain sebagainya, termasuk masalah strategi perang dibicarakan di masjid, masalah pemberdayaan umat dan lain sebagainya, termasuk keputusan-keputusan yang sangat signifikan, yang sangat urgent, yang sangat vital itu diputuskan di masjid. Termasuk menerima para duta besar lah, kalau bahasa kita sekarang itu duta besar negara sahabat begitu, atau presiden sekalipun itu di masjid. Itu zaman Rasul. Masya Allah. Selanjutnya yang kedua, masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat Islam, baik secara material maupun spiritual. Yang tadi Bapak sampaikan, tentu persoalan pembangunan masyarakat ini tidak hanya fisiknya, tidak hanya badannya, tidak hanya jasadnya, tidak hanya badannya saja, tapi juga rohaninya. Baik secara jasadiah maupun secara akliyahnya, secara emosionalnya, hatinya, ruhnya, dan sebagainya itu dibangun dan dikuatkan di masjid salah satunya. Masjid pusat pembangunan masyarakat Islam, baik secara material maupun spiritual. Oke, kalau bahasa Ari Ginanjar itu ada intellectual question, ada emotional question, ada spiritual question. Ketiga-tiganya itu dibangun. Nah, sekarang fisiknya itu dibangun juga. Selanjutnya Rasulullah SAW membina dan menyelesaikan permasalahan umat berpusat di masjid. Masalah-masalah kemasyarakatan, tadi yang saya sampaikan, mengambil keputusan misalnya strategi perang harus bagaimana, selanjutnya mengambil keputusan tentang persoalan-persoalan infak, zakat, sodako, dan sebagainya itu di masjid, teman-teman semuanya. Membina umat, mulai syahadat bahasa kita sekarang, pengakuan terhadap Islam itu banyak juga dilakukan di masjid. Dan menyelesaikan permasalahan umat. Nah tadi misalnya persoalan-persoalan keduniawiahan yang sifatnya itu direncanakan juga di masjid. Masya Allah. Selanjutnya yang keempat, membina majelis taklim untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan umat. Jadi masjid sebagai pusat peradaban Islam diantaranya adalah membina majelis taklim. Membina majelis taklim untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan umat. Kalau kita sudah pasti, kalau di kampus kaitan dengan persoalan pembinaan umat, tentu masyarakat kampus, masyarakat ilmiah, berbeda dengan di kompleks atau di masyarakat atau di desa. Jadi pembinaan umatnya menyesuaikan dengan objek atau maudhu dakwah kita. Masyarakat pada umumnya seperti apa. Kalau ini masyarakat butuh dengan pendidikan, misal ya, pendidikan menanam sayuran atau padi, dan umbi-umbian dan sebagainya, bisa juga dilakukannya di antaranya di selasar masjid gitu. Umat misalnya bagaimana untuk membina umat dari sisi ekonomi, politik dan sebagainya juga bisa dilakukan di masjid. Masya Allah. Jadi masjid sebagai pusat peradaban umat, pembinaan umat itu sangat kentara dan asli adanya. Kalau masjid itu diawali dengan kemakmuran yang luar biasa. Tapi kalau masjidnya dari awal ada tanda petik ya bermasalah, itu juga tidak aware dan tidak care juga. Oleh karena itu teman-teman semuanya, sekali lagi Bapak berharap yang hadir dan hadir di webinar ini, suatu ketika nanti Anda diberikan keluasan rezeki berupa harta maupun yang lainnya, kekuasaan misalnya, dengan tanda tangan yang Anda miliki, suatu ketika nanti bisa untuk mendirikan masjid, membuat masjid, maka dirikanlah masjid. Karena itu adalah ladang amal kita, insya Allah dunia dan akhirat nanti. Karena
Kalau kita sulit untuk membangun umat di luar sana, maka bangunlah umat mulai dari masjid yang kita dirikan. Masya Allah. Teteh moderator dan teman-teman semuanya, sekiranya dari Bapak masih ada satu slide lagi yang terakhir. Oke ya. Ini masjid, fungsi dan peran masjid kampus. Ini lebih spesifik ya. Lebih spesifik berkaitan dengan persoalan itu. Yang pertama itu ikhlas, ciri khas kehidupan keagamaan di lingkungan kampus. Coba ada nggak? Nah, ini dia kita lihat. Mudah-mudahan ya semuanya kita bisa melakukannya. Persoalan keagamaan dikaitkan dengan perkembangan iptek. Ini dia, teman-teman semuanya. Kita mari bersama-sama memakmurkan masjid kampus kita, Al-Furqan, dengan cara seperti apa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau memungkinkan dan saya berharap persoalan keagamaan dikaitkan dengan perkembangan iptek. Kalau ada di antara Anda misalnya ya dari fakultas yang kaitan dengan teknologi, terapan langsung, silakan Anda di Selasar Al-Furqan itu untuk apa? Untuk didiskusikan, barangkali bisa dipecahkan, sekaligus juga dicari jalan keluar. Solusi-solusinya dimulai dari masjid. Nah, Andanya sholat berjamaah terlebih dahulu. Kalau waktu duha ya sholat duha terlebih dahulu. Lalu Anda bersama-sama dengan rekan-rekan Anda putuskan bersama-sama. Misalnya kerja kelompok atau apa dan sebagainya. Masya Allah. Kaitkan keagamaan kita sehari-hari dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang kita gali, yang sedang kita tuntut, yang sedang kita kembangkan bersama-sama. Insya Allah berkah mubarakah kalau diawali dari masjid. Karena kalau orang sudah sholat, itu biasanya fresh pikirannya. Maka mengambil keputusan itu dengan cara yang amat sangat bijaksana. Masya Allah. Yang kedua, ciri khas keagamaan di lingkungan kampus, kelompok intelektual kampus memiliki multifungsi, yaitu murni ilmiah, murni keagamaan, dan strategis antara ilmiah dan keagamaan. Multifungsi ya. Jadi teman-teman semuanya suatu ketika nanti Anda diamanahi barangkali ya, mungkin di BEM atau mungkin di UKM-UKM tertentu, silahkan makmurkan masjid kita ini. Silahkan kelompok-kelompok kita yang ilmiah ini memfungsikan dirinya tidak hanya persoalan-persoalan keagamaan saja, tapi persoalan-persoalan yang ilmiah pun sekaligus juga teknologi terapan sekalipun bisa kita awali dari masjid. Selanjutnya, munculnya kegiatan-kegiatan keagamaan, tempat seperti kursus bahasa Arab, seminar pranikah, kajian Islam intensif, studi Al-Quran, dan sebagainya. Jadi, persoalan-persoalan yang seperti itu juga biasanya diawali dari masjid. Teman-teman yang hatinya terpaut dengan masjid, insya Allah jaga Anda semuanya dan kita semuanya. Karena apa? Karena memang kehidupan kita tidak lekang dengan persoalan-persoalan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah maksiat kepada Allahnya jauh. Karena apa? Karena Allah selalu melindungi kita. Karena apa? Karena kita dekat dengan masjid. Karena apa? Karena kita memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Multifungsi. Selanjutnya yang keempat, munculnya kesadaran akan pentingnya pembinaan umat secara luas. Yes, ini sekaitan dengan persoalan sadar dan pentingnya pembinaan umat. Kalau anak-anak mahasiswa tidak diawali dari masjid, itu berat sekali di masyarakat suatu ketika nanti. Bapak yang langsung sudah terjun di masyarakat menjadi ketua DKM sekalipun, kadang-kadang, Masya Allah, kalau tidak memiliki kesadaran dan pentingnya pembinaan umat, kelihatannya ya cuek-cuek saja. Kelihatannya sih ya mungkin kurang maksimal lah untuk memakmurkan masjid. Tapi karena kita punya kesadaran dan pentingnya pembinaan umat, dan dimulai dulu saya di kampus menjadi aktivis DKM,
Saya rasa itu terinternalize dalam kehidupan kita sehari-hari sampai sekarang. Masya Allah, rasanya berat sekali kalau kita hidup itu jauh dengan masjid. Ini bukan ngomong bohong ya, bukan sombong apalagi tidak, tetapi memang kadang-kadang kita misalnya mencari rumah, yang ditanya tuh bukan rumahnya di mana segala, enggak, masjidnya di mana. Karena kita suatu ketika nanti kalau kita misalnya memiliki atau memilih perumahan atau rumah-rumah tertentu, yang kedua itu biasanya kalau orang Islam selalu dan pasti akan ke masjid. Kalau laki-laki ya, khususnya ini. Oleh karena itu kalau bisa jangan jauh dengan masjid suatu ketika nanti. Ya, kalau syukur kalau sekarang sudah Anda dekat rumah masjidnya juga itu masjid kami, Pak. Ya alhamdulillah. Tapi suatu ketika nanti kalau Anda memilih rumah atau mencari perumahan-perumahan tertentu, silakan Anda mencarilah rumah yang dekat masjid. Wah, Pak, nantinya berisik, Pak, nantinya bising. Nah, inilah persoalan kesadaran dan pentingnya pembinaan umat yang sadar. Dengan itu, maka tidak ada istilah bisingisasi, bahkan suara azan jadi masalah. Waktu itu kan jadi masalah itu suara azan jadinya dikatakan mengganggu lah segala macam. Astagfirullahaladzim. Teman-teman semuanya, kalau kita punya perumahan yang dekat dengan masjid, punya rumah dekat masjid, insya Allah rumah kita itu makmur, rumah kita itu adem, tentram. Karena apa? Karena rumah kita itu yang pertama, ya memang rumah kita, tapi secara physically, orang-orang yang dekat dengan masjid, biasanya itu terpautnya yang kedua, bukan yang kedua sebetulnya, yang pertama B-nya itu adalah masjid. Kalau pertama A-nya itu adalah rumah yang kita miliki, memang yang satu B-nya itu adalah masjid. Karena 5 kali sehari semalam, kalau kita ada di rumah, kecuali kalau di kantor atau lagi di perumahan atau lagi kerja di luar, mungkin tidak di masjid. Tapi kalau sedang di rumah, itu biasanya sholat asarnya, maghribnya, isyanya, subuhnya, zuhurnya, kalau laki-laki diharapkan sekali di masjid, sama-sama memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang terakhir, ini 5 menit terakhir, pusat kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini fungsi dan peran masjid di kampus salah satunya adalah menjadi pusat kegiatan kemahasiswaan. Nah, kalau kita di UPI itu kita beri nama secara legal formal, yaitu ada kemahasiswaan namanya tutorial. Pusat kegiatan kemahasiswaan salah satunya ada tutorial. Ada juga mungkin UKDM, ada juga BAKI, ada yang lain-lainnya. Jadi silakan kita bersama-sama untuk memerankan sebagai mahasiswa yang memakmurkan masjid. Insya Allah teman-teman kita semuanya yang memakmurkan masjid ini dijaga oleh Allah dari akhlak yang mazmumah, dari akhlak yang tidak baik, dan insya Allah dijadikan oleh Allah akhlaknya akhlak yang al-karimah, yang positif, yang baik, yang menjadi suri toladan buat teman-temannya, buat rekan-rekan yang lainnya. Secara intelektual juga bisa dipertanggungjawabkan, kejujurannya juga oke, dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menjadikan diri kita menjadi pemakmur masjid, menjadi orang yang berakhlak karimah dimulai dari masjid. Hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau salah dari saya, dari Bapak khususnya, mohon maaf dan agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Januari AG yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat. Nah, selanjutnya yaitu adalah seksi diskusi. Bagi para peserta tutorial yang memiliki pertanyaan, boleh diaktifkan dulu mic-nya dan boleh bertanya gitu ya di sesi diskusi ini ke Bapak Dr. Januari ini. Baik. Sampai jam berapa Teh? Untuk sesi diskusi sampai jam 10 lebih 10, Pak.
Baik, silakan. Biasanya rada ramai. Silakan Teteh dan Akang semuanya. Ya, mohon maaf ya, barangkali Bapak tidak maksimal dan kurang maksimal. Bapak ini di HP dan Bapak sedang lagi di luar kota Bandung ini ceritanya. Bapak posisinya lagi di, saya sebut saja ya, lagi di Garut ini. Ya, mohon maaf. Jadi barangkali sinyalnya lap-lep dan lain sebagainya. Nyun agungipun pangapunten. Monggo. Monggo, Ya, monggo. boleh tadi dari Andika Pilkombe. Assalamualaikum Bapak, nama saya Andika Putra Satria, izin bertanya Bapak. Siap. Kan masjid ini bisa dipakai untuk... Mikrofonnya dideketin Pak, Mas. Nah. Kan masjid ini bisa digunakan sebagai tempat diskusi ya Pak? Siap. Apakah boleh kita mendiskusikan hal-hal di luar Islam seperti itu Pak, di luar keagamaan? Nah, batasannya sampai mana Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Andika Pilkom ya. Ilkom ya. Pilkom. Pokoknya Mas Andika lah ya. Masya Allah. Mas Andika, misalnya mau menikah nih. Perencanaan menikahnya bagaimana Pak? Boleh nggak di masjid? Ya tentu selagi tidak membahas hal-hal yang tanda petik ya, merugikan kita dan merugikan banyak orang, silakan. Tentu pernikahan kan syariat Islam, misalnya begitu. Atau Anda mau membangun rumah misalnya. Boleh nggak Pak, saya membangun rumah direncanakan di masjid? Ya selagi tidak mengganggu orang lain dalam perencanaannya silakan. Apalagi di selasar Masjid Al-Furqan. Nah, gini ya teman-teman semuanya. Jadi masjid itu ada yang memilah-milah ya. Ada masjid, ada ruang utama, ada selasar, ada yang halaman dan sebagainya. Nah ini saya punya buku tentang masalah masjid itu ada yang memilah-milah begitu. Selagi kita misalnya masih di lingkungan masjid secara fisiklinya gitu ya, kita mau membicarakan apapun sesungguhnya ya boleh-boleh saja. Lalu batasannya bagaimana Pak? Ya tentu batasannya kalau Bapak melihat sih tidak ada batasan yang khusus begitu ya. Cuman kalau kita misalnya mau mendiskusikan misalnya, ayo kita mau membegal seseorang misalnya didiskusikan di masjid kan itu naudzubillah ya. Berarti kan dari niatnya saja udah tidak boleh gitu ya. Mau merencanakan perampokan misalnya, masa merencanakan perampokan di masjid? Astagfirullahaladzim. Nah, jadi Mas Andika, persoalan duniawiah itu silahkan lebih barokah dibicarakan di masjid. Selagi pembicaranya itu tentu satu, lihat situasi dan kondisi, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Misalnya gitu, lagi sholat gitunya, ongko-ongko kata orang Cirebon bilang, kata orang Indramayu bilang, ongko-ongko aja kitanya diskusi bla 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 sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Ya jangan seperti itu gitu kan. Kalau kita mau mendiskusikan sesuatu yang sensitif, tentu ada ruangannya, misalnya begitu. Di Masjid Al-Furqan kan ada selasarnya banyak. Nah, kita diskusi, tentu please ya, ini perhatikan ini, saya khawatir deh, Anda diskusi, tapi Anda lupa sholat, gitu, jangan sampai terjadi. Jadi bukan banyak ya, saya tidak tahu apakah ini terjadi atau tidak. Kita diskusinya sangat ramai, tapi ketika azan, kita terus saja diskusi. Sebaiknya itu dihindari yang model kayak gitu. Sholatlah bersama, berjamaahlah semuanya, lalu kita diskusikan nanti setelah sholat yang kita kerjakan bersama itu. Jadi jangan sampai orang sholat ongkoh-ongkoh, kita di selasar diskusi hayu terus-menerus, tanpa mengindahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu tidak baik. Secara etika itu tidak etis. Apatah lagi secara agama. Harusnya kan sholatul awal waktu, jadi sholat tepat waktu yang bagus itu. Tapi Anda sendiri kadang-kadang, ya maaf, bukan Anda ya. Kita kadang-kadang suka keenakan gitu loh. Di masjid ayo ngobrol sana sini. Azan, ayo ongkong sudah diingatkan para jamaah, ayo silakan masuk segera ambil air wudhu segala. Tetap aja, Pak tanggung nih Pak, mau sebentar lagi kita mau selesai. Aduh, nah yang model-model kayak gini buat Anda silakan untuk diantisipasi, diperhatikan tentang waktu sholatnya, apalagi di masjid ya. Bapak berharap di luar masjid pun kita punya kegiatan kemahasiswaan, tolong perhatikan waktu sholat. Nah, apalagi kita membicarakan sesuatu
yang sifatnya sangat prinsipil, yang sifatnya keduniawian maupun keagamaan di lingkungan masjid. Ya kita sama-sama memakmurkan masjid terlebih dahulu, yaitu dengan cara beribadah bersama, lalu kita diskusikan tentang diskusi yang akan kita bicarakan itu. Jadi persoalan intinya, apakah boleh Pak? Boleh, silakan. Tanpa ada kecuali, ya kecuali yang tadi ya, ada kecuali sesuatu yang haram sifatnya dibicarakannya di tempat yang suci, ya itu kan kontradiktif dengan sesuatu yang diharapkan. Itu ya Mas Andika, mudah-mudahan nanti perencanaan misalnya setelah S1 nih saya harus bagaimana? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Sholat istikharah namanya kan? Sholat minta ketetapan, minta pilihan dari Allah. Wah, mengambil keputusan apakah saya menjadi BEM atau menjadi UKM nih, ketua UKM. Sholatlah istikharah. Oh, apakah saya memilih moderator atau memilih notulensi nih jadi pendamping hidup saya? Wah, itu nanti sholatlah istikharah di sana terlebih dahulu. Jadi kalau ada petunjuk dari Allah, insya Allah nanti ngambil keputusannya itu tepat. Begitu ya. Membangun masjid, membangun rumah, membangun karir kita sekalipun, mintalah petunjuk kepada Allah dan melalui sholat istikharah yang kita lakukan. Setelah itu kita diskusikan dengan teman-teman kita kalau persoalannya bersama-sama atau secara kelompok atau secara sosial. Ya, Teh moderator ya, Masya Allah. Teh moderator nih, saya tuh Pak mau ujian sidang, tapi kayaknya saya belum yakin dengan skripsi saya nih Pak. Gimana Pak ya? Saya mau diskusi nih Pak. Diskusinya boleh nggak Pak di masjid? Ya boleh dong. Di samping di kelas, di samping di rumah Anda, di masjidlah minta petunjuk kepada Allah. Saya rasa lebih barokah itu. Kalau menetapkan seseorang bagaimana Pak? Apalagi mau menetapkan seseorang menjadi teman hidup Anda seiyo sekato selama hidup Anda. Masya Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah, istikharahlah kepada Allah, lalu mintalah ketetapan, nanti insya Allah Allah akan memberikan ketetapan kepada Anda. Bersaingan, berkaitan dengan persoalan keduniawian yang lainnya, wah apalagi lebih barokah. Begitu ya. Pak, yang sepele-sepele gimana Pak? Ya itu atur sajalah. Ya, berkaitan dengan itu. Ya Mas Andika ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Pak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Siap, Mas Andika yang baik ya. Oke. Salam hormat buat keluarga ya. Amin. Alhamdulillah. Turun Bapak. Siap. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini ada dari Nabila Pak, pendidikan kimia. Izin bertanya katanya. Mohon maaf tidak langsung video karena jaringannya kurang stabil. Mohon. Menurut Bapak, lebih baik membangun masjid dan memperbanyak jumlah masjid atau memperbaiki dan mengembangkan masjid yang sudah ada di lingkungan kita menjadi lebih baik lagi? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Nah, kalau Anda bertanya seperti itu, jawabannya adalah lihat kebutuhan. Kalau Bapak memandangnya lihat kebutuhan. Loh Pak, di masjid kami itu sudah banyak, di kampung kami itu ada 4 Pak. Apakah saya harus mendirikan masjid lagi? Ya yang 4 itu bagaimana? Sudah makmur atau belum? Nah kalau belum ya dimakmurkanlah yang 4 saja dulu gitu kan. Nah kecuali kalau di daerah tertentu yang sangat membutuhkan masjid, nah tidak ada masjid lalu Anda punya uang segala macam, silakan ya kan. Jadi lihat kegunaan masjid, lihat fungsi masjid selanjutnya. Jadi jangan sampai kita nanti banyak sekali mendirikan masjid, tapi ternyata setelah didirikan, nah kemakmuran selanjutnya malahan kurang. Atau fungsi masjid selanjutnya kurang bermakna. Ada masjid yang, maaf ya, saya kadang ada masjid yang deket-deketan itu menurut saya kurang efektif itu. Mungkin berbeda masalah, maaf ya, misalnya barangkali saya tidak tahu historisnya ini. Tapi saya sekilas itu berpikir agak sedikit jauh ya. Kenapa sih ada 50 meter itu sebelah ini masjid, kok sebelahnya ada masjid lagi? Loh, apa tidak efektif kalau masjid itu istilahnya satu saja, tapi kita bersama-sama memakmurkan, kan semakin bagus. Nah, kadang di masyarakat itu, maaf ya, misalnya mungkin beda aliran lah, beda keyakinan lah, atau beda apa, macam-macam, sehingga dia ego kelompok, akhirnya dia nggak mau berjamaah di masjid itu. Akhirnya dia mendirikan masjid baru. Astagfirullah. Dan ini please sekali,
Yang model kayak gini tolong dihindari dan hentikan kalau ada di antara kita. Kita mencari kemaslahatan umat, bukan mencari perbedaan-perbedaan. Nah, kalau banyak itu lebih bagus, kalau kemaslahatannya lebih bagus, itu jauh lebih bagus. Daripada kita sedikit, tapi kemaslahatannya misalnya kurang. Jadi, kalau siapa tadi yang bertanya itu model seperti itu, ya lihat situasi, kondisi, kebermanfaatan masjid itu, kalau ada seperti apa nanti ke depannya. Tapi kalau sudah ada, ya tentu bagaimana lihat kemakmurannya. Kalau kurang makmur, kalau ada 4 di kampung Anda, sementara luas lahan kampung Anda cuma sedikit, sudah ada 4 pun juga mungkin masih longgar-longgar, sebaiknya ya yang ada saja. Begitu. Anda punya uang banyak, silakan cari tempat yang sekiranya sangat membutuhkan secara physically masjid dari awal. Nah, gitu ya. Nah, kalau sekarang ada masjid butut, Pak, gimana? Ya, sebaiknya direnovasi aja masjid yang butut itu, yang kurang bagus itu oleh kita semuanya. Lalu kita makmurkan. Jadi, memang persoalan seperti itu sangat fleksibel. Sangat, ya, lihat situasi dan kondisi yang ada. Gitu ya, Teh Moderator ya. Nah, jadi kalau Teh Moderator atau yang bertanya ini banyak uang, saya pengen mendirikan 1000 masjid, Pak. Ya silahkan, itu sangat baik. Tapi lihat juga nanti setelah mendirikan 1000 masjid itu, makmur enggak masjid yang kita dirikan itu? Nah, itu juga perlu dipikirkan. Pak, di kami sudah ada 1000 masjid, Pak, di daerah kami. Ya, di 1000 masjid juga itu kadang-kadang, Pak, ya 1-2 masjid yang sangat makmur. Yang lainnya sih mungkin kalau subuh cuma 2 orang, Pak, antara makmum dan imam saja. Nah, yang model kayak gitu. Sebaiknya yang sudah ada kita maksimalkan. Begitu ya, Teh ya? Masya Allah. Menurut Bapak begitu. Kalau ada di antara Anda yang kontra, nggak apa-apa. Silakan. Maaf Pak, Kang Teteh, off-cam jaringannya kurang. Oh iya, silakan ya. Kalau yang jaringannya kurang atau kuotanya habis, silakan menyesuaikan. Bapak juga sama, ya. Sudah merasakan masalah itu. Masya Allah. Ya. Maaf Teh, Kang, Mungkin keluar terakhir masuk jaringan. Ya. Dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya, silakan. 1 menit lagi. Berapa menit lagi? 1 orang penanya lagi. Izin bertanya, Teh. Silakan. Ya. Teteh siapa ini? Sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah, luar biasa. Samawa. Wah, tujuan dari pernikahan itu sakinah. Masya Allah. Ternyata ada orangnya juga sakinah itu. Nanti kalau punya adik nanti samawa ya. Sakinah nanti mawaddah. Satunya lagi warahmah. Izin bertanya, samawa. Pak. Silakan samawa. Samawa. Sakinah. Aduh maaf ya, Heri. Begini Pak, jadi waktu dulu saya mesantren itu kan suka ada hukuman-hukuman gitu ya Pak ya, tentang salah satu pelanggarannya tuh ini apa? Gara-gara ngobrol di masjid tuh Pak. Betul. Juga ngambil sendal juga gitu. Ya, ada. Memakai sendal. Memakai ada sendal yang bilang tidak. itu kan katanya, maaf memotong. Ada yang bilang kan katanya kalau misalkan ngobrol di masjid itu nanti sholatnya nggak diterima katanya 40 hari katanya Teh. Masya Allah. Benarkah gitu itu, atau kalaupun memang itu benar misalkan Teh, kecuali alasan keagamaan gitu ya Pak ya. Jadi kayak misalkan ngobrol biasa gitu sama temen gitu Pak. Ada gak gitu dalil yang bisa menguatkannya gitu Pak? Terima kasih. Teteh yang baik, Sakinah, Masya Allah. Ini saya ya, Bapak ini mungkin agak terbatas keilmuannya. Untuk menanggapi pertanyaan yang Teteh tadi sampaikan itu, sepengetahuan Bapak, itu ya, kalau sampai 40 hari gara-gara ngobrol di masjid segala macam, ya sepengetahuan Bapak sih belum tahu lah, belum mengetahui ada dalil yang sepadan dengan itu, yang menjustifikasi tentang masalah itu. Jadi kalau kita justru berbicara di masjid, mungkin karena kita mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Makanya berbicaranya itu ya di pesantren kan lagi sholat tapi kitanya tilawah. Sebaiknya ya tilawahnya itu di-silent-kan. Ya apalagi kita bicaranya yang keras-keras.
mungkin ya Ustadz atau Pak Murabi Anda waktu itu supaya Andanya tenang, supaya Andanya diam, maka diberikanlah nilai seperti itu. Jangan ngobrol di masjid. Nanti kalau ngobrol di masjid nanti 40 hari, 40 malam sholat Anda tidak diterima. Bapak sendiri mohon maaf ya, ini dalilnya saya belum ketemu, belum menemukan bahasanya begitu. Tapi mungkin secara akliyah, secara duniawiah, logikanya barangkali mengingatkan kepada Anda betapa dan perlunya, pentingnya bahwa kita menghargai, menghormati orang yang sedang beribadah di masjid. Sedang ada peribadatan, sedang ada sholat, kitanya rame, kan orang akhirnya tidak simpati kepada kita. Kitanya akhirnya dimarahi. Nah, marahnya Ustadz, marahnya Murabi, marahnya Pak Kiai, barangkali juga memberikan value atau nilai edukasi kepada Anda supaya melekat sampai jauh, supaya Anda jangan sampai nanti masa langsung dipukul segala macam, kan tidak. Tapi dengan obrolan yang sangat sensitif seperti itu, akhirnya Anda jadi diam. Itu ya Teh. Jadi persoalan yang Teteh sampaikan itu mudah-mudahan sih, buat saya sih rasanya baru dengar juga kalau ngobrol di masjid tentang sesuatu yang sifatnya duniawi lalu kita dijustifikasi 40 hari 40 malam nanti tidak diterima peribadatan kita, ya itu saya rasa berlebihan ya. Buat saya sih, saya belum menemukan lah gitu, intinya begitu. Tapi barangkali ada value lain, nilai lain supaya kitanya tunduk dan patuh terhadap persoalan-persoalan yang sedang ada di pesantren itu. Salah satunya adalah diam di masjid. Maksudnya diam itu beribadah ya, thalabul ilmi atau sholawatan atau membaca Al-Quran, tilawah dan lain sebagainya. Begitu ya Teh Sakinah, mawaddah warahmah. Masya Allah. Terima kasih Pak. Ya sekali lagi saya mohon maaf kepada Teh Sakinah tentang persoalan dalilnya saya belum bisa menemukan sampai sejauh itu gitu ya. Mungkin secara logika saja saya pendekatannya itu rasa-rasanya kalau kita membicarakan ya berbicara di masjid, lihat situasi dan kondisi. Kalau lagi ada yang sangat penting, urgent, kadang-kadang kan kita so iya kadang-kadang gitu ya, so iya. Kadang-kadang so penting gitu, kadang-kadang kita ini penting Pak lagi bicara, mengabaikan lingkungan yang ada di sekitar. Orang lagi sholat kitanya rame, diskusi, kitanya ngobrolnya keras juga, akhirnya kan itu mengganggu orang lain. Mungkin itu maksudnya supaya kita tidak mengganggu orang lain, gitu Teh Sakinah. Masya Allah. Ya Pak, sekarang saya baru sadar, mungkin Pak waktu itu saya bicaranya keras, berbicaranya juga tidak pada tempatnya, tidak sesuai ruang dan waktu, dan lain sebagainya. Sehingga saya ditegur oleh Pak Ustadz atau Kiai sampai seperti itu, Pak. Ya, Alhamdulillah kalau Anda menyadari itu. Tapi kalau Anda tidak menyadari, ya, naudzubillah ya. Jangan sampai gitu ya. Begitu ya, Teh Sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Sakinah saja ya. Sakinah. Nur Laila Adha, Pak. Oh, Sakinah Nur Laila Adha. Masya Allah. Makin cantik, makin baik itu namanya ya. Masya Allah. Amin. Luar biasa. Syukran. Masya Allah. Makasih banyak Pak jawabannya. Ya, amin. Ya. Silakan, Teh Moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf jika ada teman-teman lagi yang ingin bertanya. Satu orang lagi boleh dong, kalau masih ada. Orang lagi boleh, kalau ada yang masih ingin bertanya, masih ada. 5 menit lagi tuh, lumayan. Tapi kalau tidak ada, ya udah. Coba ditanya lagi sekali lagi ya. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Satu orang lagi. Silakan, Teteh. Masya Allah. Dari mana nih? Namanya siapa ini? Waduh, ya tadi lupa itu. Hanum Salsabila dari Kuningan, Pak. Masya Allah. Ya. Salsabila dipanggilnya? Hanum. Oh, Hanum. Masya Allah. Hanum Salsabila. Apa tadi namanya terakhirnya tuh? Udah, Hanum Salsabila. Udah, Hanum Salsabila. Dari Kuningan ya? Iya. Nah, ada yang mau ditanyakan Teh Hanum? Iya, Pak. Ini izin bertanya. Ini dari... Iya, Pak. Husnul Khotimah dulunya? Dari pesantren Husnul? Bukan. Saya dari SMA. Iya.
Silakan. Ini aktivis masjid kayaknya ya. Dulu mungkin rohis ya. Kelihatannya dari rohis. Iya. Bapak lihat itu dari dari fotonya itu, dari kameranya kelihatannya ini anak rohis ini. Agak bisa membaca itu Bapak tuh ya. Kenapa ya? Nggak tahu tuh. Kalau anak-anak rohis itu sudah kelihatan itu ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya ini mah sense of belonging Bapak ya. Silakan. Teh Hanum. Ya, pertanyaannya rada berkaitan dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya. Jadi gini Pak, apakah betul dengan adanya masjid-masjid yang mulai surut gitu jemaahnya merupakan sebuah tanda hari akhir gitu? Masya Allah. Iya. Masya Allah. Kalau surut gara-gara persoalan keduniawian ya ini udah kelihatannya sudah jelas gitu ya. Memang ada ya Bapak baca keterangan sekaitan dengan kalau sudah mulai peribadatan ditinggalkan umat, lalu dia mencari kesenangan di luar sana, ini juga udah ada tanda-tanda apa? Kehancuran. Oleh karena itu teman-teman semuanya, Teh Hanum sebaiknya kuatkanlah. Ya memang ini masalah yang perempuan, akhwat khususnya gitu ya. Masalah sholat di masjid ini kan ada debatable ya. Ada yang membolehkan, ada juga yang sebaiknya di rumah. Sebaiknya di rumah itu dalam kondisi tentu peribadatannya, masjidnya ya kalau kita berangkat ke masjid ada fitnah di sana, terus keamanannya tidak terjamin dan lain sebagainya, maka sebaiknya di rumah. Ini untuk wanita ya. Tapi kalau misal Anda rumahnya di depan masjid, keamanan juga terjamin baik, terus juga Anda sendiri tidak terkena, maaf ya, fitnah misalnya dengan Anda berangkat ke masjid. Padahal fitnah itu kan al-fitnatu asaddu minal qatl. Maka Bapak sih punya pandangan kalau soal depan rumah Anda, masjidnya di depan rumah Anda, ya sebaiknya Anda ya mungkin waktu-waktu tertentu saling memakmurkan masjid, silakan di masjid. Nah, kalau yang laki-laki itu tidak debatable tentang masalah itu. Nah, pertanyaannya kalau masjid sudah mulai kosong, bagaimana Pak? Ya tentu ini sudah ada tanda-tanda kalau masjid, maaf ya, subuhnya apalagi nggak ada, azan sudah tidak terdengar, naudzubillah summa naudzubillah, itu kiamat sudah dekat. Kalau azan sudah tidak terdengar, ya artinya peribadatan di masjid itu sudah ditinggalkan, itu ada tanda-tanda kemunduran dan kiamat sudah dekat. Oleh karena itu, ini tanda-tanda ya, walaupun berkaitan dengan ini masih juga debatable. Siapa tadi? Hanum ya. Mudah-mudahan sinyalemen kita semuanya, peribadatan kosong itu mungkin ada sebab dan musababnya, tidak langsung dijustifikasi, wah di daerah saya Pak masih banyak ternyata. Tapi setelah sholat itu Pak nyambung ayam Pak di sebelahnya. Nah itu juga persoalan lain kan gitu. Nah tapi kalau tidak ada apa-apa, keamanan terjamin, lalu ternyata di masjid sudah kurang orangnya, gara-gara misalnya dia mencari alternatif lain atau kebahagiaan lain atau peribadatan yang lain, boleh jadi itu ada tanda-tanda kemunduran umat sudah mulai ada. Oleh karena itu Hanum dan teman-teman semuanya yang hadir dan hadiroh saat ini, please sekali lagi bersama-samalah memakmurkan masjid. Masjid Allah itu adalah tempat sebaik-baiknya tempat di muka bumi adalah di masjid. Oleh karena itu, sudah mah tempatnya terbaik, sudah mah waktu-waktunya juga terbaik, dianjurkan ya mbok ya kita bersama-sama memakmurkan masjid. Supaya apa? Supaya hidup kita barokah, ketenangan batin dan lahir pun terjamin adanya, dan kita pun selamat dari siksa api neraka di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Terima kasih Teteh Hanum, Sakinah, dan Mas siapa tadi yang bertanya atas atensi pertanyaannya yang amat luar biasa, Neng Dika, Mas Dika ya, Mas Dika, terus Neng Dika atau Mas Dika tadi terlupa Bapak. Terus juga moderator yang telah menggawangi acara ini, Mas Andika ya. Semuanya saja hatur nuhun bagi teman-teman yang belum sempat bertanya, mudah-mudahan suatu ketika nanti kita bertemu di frekuensi yang lain, di waktu dan tempat dan gelombang yang lain. Begitu ya. Hatur nuhun, terima kasih.
Mohon maaf agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami. Alhamdulillah. Jangan lupa masjid merindukan. Teman-teman, tolong di-mute dulu ya. Moderator. Teman-teman, tolong di-mute dulu ya. Di-mute dulu teman-teman. Ya. Mohon maaf, banyak gangguan ya Pak, tadi mungkin dari sinyalnya. Nah, alhamdulillah akhirnya kita tiba pada akhir acara gitu ya. Terima kasih Bapak sekali lagi saya ucapkan yang telah menyampaikan materiannya mengenai masjid sebagai pembinaan umat. Semoga dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita gitu ya, dan menjadikan diri kita itu senantiasa bisa memakmurkan masjid baik secara fisik maupun non fisik, sehingga masjid fungsi masjid itu dapat berfungsi secara optimal dan bisa memaslahatkan umatnya. Amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup acara kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Barik lana Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya, terima kasih ya kepada teman-teman sekali lagi. Saya Salma Hanifah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala tingkah laku maupun perkataan yang tidak disengaja. Benarnya milik Allah, kesalahan dari saya sendiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dika. Ya, teman-teman boleh nanti tolong diisi ya presensi out-nya sebagai tanda kehadiran di pekan 2 tutorial ini. Terima kasih. Linknya sudah ada di chat. Sama-sama. Yang sudah mengisi linknya boleh nanti meninggalkan room ini. Teh Salma, Bapak izin live ya? Iya, Bapak.